Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah yang ada di sini, jamaah yang media sosial yang berbahagia, dicintai Allah, disayangi Allah, dan diberi kelancaran rezeki, diberi umur yang baik untuk keberkahan hidup ini yang berbahagia, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir, rasul yang memberikan contoh kepada manusia pada tahun ini, saat ini, dan abad ini, yang tidak ada lain hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang ada di sini, jamaah yang ada di media sosial, pada hari ini akan saya sampaikan diterimanya taubat orang yang bodoh terhadap agama. Ya. Orang yang bodoh itu bagaimana? Orang yang tidak berilmu pengetahuan. Biasanya dia tidak mempunyai pengetahuan yang panjang atau tinggi terhadap apa yang terjadi saat ini, atau tidak bisa membaca buku, atau tidak bisa apa-apa, atau dia hanya duduk manis dan malas-malasan, tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau dia walaupun dia seorang profesor, dokter Andes, MH, MM, MSI, MBA dan sebagainya, tetapi dia tetap tidak berubah dengan apa yang dia lakukan, terutama adalah dia selalu berbuat kemaksiatan, mabuk-mabukan, judi, atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka dia termasuk orang yang bodoh terhadap masa depan yang akan datang. Semua hal yang ada di dunia ini akan diberi balasan. Makanya jamaah yang ada di sini, jamaah yang ada di media sosial, saya beberapa tadi terdetik, pikiran saya terdetik, mengapa manusia itu dihidupkan, diciptakan hanya satu, yaitu untuk mentaati perintah Allah. Manusia dijadikan khalifah untuk memperbaiki bumi, ya lakukan saja. Manusia disuruh oleh Allah menyembah Allah pencipta alam semesta, tidak ada yang menyamainya, hanya Allah lah yang penguasa dunia dan alam semesta ini untuk disembah. Sembahlah, jangan reno-reno. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sehat, kita lakukan agar sehat. Nabi Muhammad mencontohkan kita untuk bersih setiap kali, setiap detik, setiap hari berwudu. Kalau bisa berwudulah, karena di situ ternyata berwudu manfaatnya menghilangkan semua virus yang ada di tangan, di kaki, di wajah, di telinga, di rambut atau kepala. Semua kotoran-kotoran bisa hilang karena disiram dengan air yang mengucur. Sekarang dunia ini mulai terbuka matanya, mata hatinya, karena agama Islam mengajarkan membasuh tangan. Tangannya harus dibasuh, diberi air dengan panturan. Itu ajarannya Nabi Muhammad, yaitu berwudu. Sebelum berwudu membasuh tangan, membersihkan. Tidak langsung begini, tidak, tapi membasuh tangan dulu, semuanya
bersihkan, itu ajarannya Islam. Maka orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengerti bahwa agama Islam itu adalah agama cerdas, menginginkan dunia, bekerja keras, dan juga jangan lupa berdoa, karena semua yang ada di dunia ini pasti ada halangan, rintangan, kerikil-kerikil yang akan menghalangi perjuangan hidup di dunia. Apalagi nanti kita hidup di akhirat, balasan. Jadi semua manusia ini pasti akan dibalas. Nggak ada yang nggak dibalas. Walaupun dia melakukan hal yang tidak baik di dunia ini, manusia tidak tahu, tidak kena hukum, tapi setelah meninggal di alam kubur akan dibalas dan direkam apa yang dia lakukan. Maka kita harus hati-hati, ya, harus hati-hati apa yang kita lakukan di dunia ini. Semuanya direkam sama malaikat, kanan, kiri, atas, bawah, samping kanan, samping kiri, belakang, depan, ya, semuanya direkam. Ada yang nyoting. Kalau ini nyoting dengan HP. Kalau malaikat ya nyotingnya dengan alat canggih. Suara klesik-klesik krungu. Karena shootingannya dan mic-nya itu sangat tajam, sensitif. Maka kita janganlah berbuat bodoh terhadap kehidupan kita, bodoh terhadap agama ini. Kita harus pandai terhadap agama, melaksanakan agama dengan sebaik-baiknya sesuai perintah Allah dan contoh dari Nabi Muhammad. Maka Allah akan memberi taubat kepada manusia yang mungkin tidak tahu tentang agama. Dia bodoh, Allah akan memberi taubat, menerima apa yang dia taubatkan. Tapi dengan syarat dia harus berubah hidupnya lebih baik. Ya. Di dalam Al-Quran surat 6 ayat 54 dan Al-Quran surat 16 ayat 119 akan saya bacakan. Al-Quran surat 6 itu adalah Al-Quran surat Al-An'am ayat 54, yang artinya, dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Makanya kalau jadi orang itu harus pandai, cerdas, bagaimana baiknya untuk kehidupan lebih baik yang akan datang. Ya. Jamaah yang ada di sini di media sosial. Kemudian Al-Quran surat An-Nahl itu Al-Quran surat 16 ayat 119, yang artinya, kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Syaratnya apa? Syaratnya adalah memperbaiki diri, berubah lebih baik. Janganlah kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dulunya mabuk, jangan mabuk. Untuk apa? Ngerusak awak dewi. Banyak teman-teman saya itu yang mabuk, protol ususe mati. Nenek sing kecelakaan mati, tabrak tronton mati. Makanya kita harus cerdas, pandai bagaimana kita hidup yang sehat dan bahagia. Nah, jamaah yang ada di sini, jamaah media sosial, janganlah kita menjadi bodoh terhadap diri kita, bahwa kita ini sebenarnya pengen sehat, pengen hidup,
pengen kaya dunia akhirat, pengen banyak ilmu, pengen dibanggakan, pengen mempunyai harga diri, pengen hidupnya normal, ya harus diperjuangkan, harus pinter dan cerdas, harus berubah hidupnya, ya. Memperbaiki diri. Yang dulunya judi, jangan judi. Yang dulunya melakukan hal-hal yang dilarang Allah, apa saja, atau dia kena narkoba, jangan narkoba. Itu niat dari diri sendiri. Jangan terpukau dan jangan mau diajak temannya yang melakukan itu. Kita punya prinsip, harus cerdas, punya prinsip, cerdas, punya prinsip hidup. Pengen bahagia dunia akhirat, ya harus melakukan ini sesuai dengan perintah Allah dan contoh dari Nabi. Nabi Muhammad nyontohkan ini, kita lakukan. Allah memberi perintah ini, lakukan. Apa angel-angel mikir? Karek nglakoni, padha nglakoni sing apik. Daripada minum arak, lebih baik minum susu kopi, madu, es jeruk, jus dan sebagainya. Itu enak-enak dan menyehatkan. Ya, jamaah yang ada di sini, jamaah yang ada di media sosial harus semangat. Jadi orang pinter dan cerdas. Hidup harus bahagia dan sehat selalu. Virus-virus yang ada di dunia ini akan hilang selamanya kalau kita menjaga kesehatan diri kita. Sehat hatinya, sehat badannya, sehat pikirannya, sehat batinnya, sehat yang ada di dalam sini, sehat ototnya, sehat sarafnya. Ya. Dan semuanya sehat, menjaga. Caranya piye? Banyak belajar di kehidupan nabi-nabi dahulu atau nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya sehat bagaimana, ya? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang terpenting jangan bodoh, harus pinter dan pandai menggunakan hidup ini lebih baik bagaimana memperbaiki diri. Yang salah-salah kemarin, yang khilaf, yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh manusia, yang dilarang oleh masyarakat, yang dilarang oleh pemerintah, harus dijauhi dan diperbaiki, hidup lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanya jawab. Silakan yang mau beri pertanyaan, ya. Silakan. Bebas. Jadi kita jangan menjadi bodoh, harus pandai dan cerdas menghadapi hidup ini. Ya. Tanya ya, silakan. Ya. Tanya enggak apa-apa. Ya. Tanya. Ada yang tanya? Ayo tanya. No question. Ya? Mabuk-mabuk gitu loh Pak, kan nggak tahu. Namanya kan arah badannya itu dikasih sama teman. Terus kalau minum itu punya Pak. Oh ya. Dulu itu ya, teman saya itu memberi saya minuman. Ya benar. Terus saya kok ketok guyu-guyu. Terus aku mau. Saya tahu kok. Kalau nggak tahu, bagaimana? Ya tidak kena hukum. Karena apa? Kita nggak tahu. Maksudnya bagaimana? Ada teman kita mencampuri kopi atau mencampuri minuman es jeruk atau minuman apa, kemudian dicampuri dengan arak, campuri dengan zat-zat yang beralkohol tinggi, ya. Maka bagaimana hukumnya? Oleh Allah diampuni karena tidak tahu. Tidak tahu. Tapi kalau tahu, ya harus dimutahkan semua. Seperti apa yang terjadi pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq kalau nggak salah itu, atau Nabi Muhammad ya, pernah itu makan, kemudian ini makanan dari mana? Dari sana, langsung diutah nih, dikeluarkan semua biar mutah, sampai mutah, nggak apa-apa. Karena apa?
Karena zat-zat yang ada itu bisa membentuk daging, aliran darah, daging, kemudian menuju ke otak, pikirannya menjadi tidak baik. Makanya makanan-makanan, minuman yang haram itu membuat otak kita, membuat pikiran kita, membuat batin kita, membuat hati kita itu tertutup oleh makanan yang kita makan, menjadi hitam, kita gelap mata, ketok motone, tapi dia tidak mau menerima nasihat orang lain, dia sombong, dia melakukan hal-hal yang dilarang Allah terus, karena yang dia minum dan makan itu hal-hal yang haram, tidak bisa diomongi. Makanya ada ayat innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu diberi peringatan dan tidak diberi peringatan podo ae, sama sawaun alaihim, sama saja atas mereka, tidak akan beriman, tidak akan terbuka hatinya. Karena apa? Yang dimakan sudah hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya. Mungkin itu ya, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu, diutah nih, terus minta ampun, terus punya prinsip, itu merusak. Karena alkohol itu ya, semua yang beralkohol itu semua itu mendatangkan api. Kamu lihat ngombe bensin lah, kemudian kamu coba ces api itu, ini kobong, dan itu gak enak rasanya. Kok diminum, yombo, gak genah kok. Orang bodoh itu seperti itu. Namanya bodoh itu minum minuman yang menghancurkan tubuh kita. Tubuh kita malah sakit, itu malah menyakiti diri kita. Seperti tato. Tato itu juga menyakiti. Itu orang bodoh itu, nato, nggak tahu apa-apa ya. Makanya jangan menyakiti diri sendiri. Kalau menyakiti diri sendiri, malah kita sakit, malah kita mendekati mati, maka itu oleh Allah dilarang. Allah itu menginginkan manusia itu hidup sesuai dengan standar umurnya. Umurnya harusnya 120, ternyata dia minum minuman, umurnya menjadi 60, menjadi 50, menjadi 40, menjadi 30, karena dia tidak menjaga kesehatan dan kebahagiaan dirinya. Ya. Kenapa dia malas bekerja, malas belajar, malas bergaul, malas ini, malas itu? Maka orang seperti itu menjadi bodoh. Pikirannya dibisiki karo jin api ini gak apa-apa, jin elek, setan, ya. Bisiki yang baik, yang buruk-buruk, ya. Maka kita harus berusaha untuk menjadi orang pandai, ya, cerdas, banyak belajar, banyak berilmu. HP itu kalau punya HP digunakan untuk mencari ilmu pengetahuan sesuai dengan apa yang dia inginkan, minat bakatnya. Jangan digunakan untuk game-gamean atau melihat hal-hal yang buruk, jangan, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.